Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco-konco semua. Balik lagi di Historistis, Histori Hal-Hal Mistis. Bersama gue, Raffi Septa Nugraha. Kali ini kita bakal menceritakan ke kalian pengalaman kita berdua yang mendaki ke Gunung Pangrango. Langsung aja, nggak pakai lama. Kita kenalkan dulu narasumber kita. Oke, teman-teman konco-konco vlog semua. Kenalin, gue Rian. Ya, temennya Raffi yang kebetulan ikut dalam Naik bareng acara pendakian itu ya. Iya. Jadi langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi kita tuh mendaki Gunung Pangrango itu sekitar 2 tahun lalu, bulan November 2018, tanggalnya tuh sekitar tanggal 4 November 2018. Kita naik berlima, 3 orang dari Depok yang dimana itu ada gua, ada si Raffi, Jaki. Nah, gua ini ngebawa dua temen gua, teman kampus ya kan, si Roji sama Ruli. Nah, kita ketemuan tuh di Depok kan. Si Roji sama Ruli tuh dari Jakarta Barat nyamperin kita ke Depok sekitar jam 10 lah. Sekitar jam 10 kita ketemu tuh udah berlima. Nah, kita naik motor kan dari Depok, naik motor ke base camp pendakian Pangrango. Kita naik tuh via jalur Cibodas. Kita jalan jam 10 naik motor, sempat belanja ke pasar Cibinong, terus belanja gitu, belanja kebutuhan kayak beras sama makanan selama kita di sana lah. Habis belanja, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, singkat cerita, sampailah kita di base camp, sampai di base camp Cibodas. Di situ gua koordinasi kan sama ranger situ kalau kita bakal naik jam 6 pagi, jam 6 subuh, karena kita mau istirahat dulu kan. nggak mungkin juga kita naik jam segitu, jam 1. Mungkin aja sih, tapi kita kan ya butuh istirahat dulu. Kita istirahat. Nah, udah istirahat. Yang niatnya mau tidur karena cuacanya tuh ya lumayan dingin, ya akhirnya kita kan nggak bisa tidur ya sampai pagi tuh. Sampai pagi nggak bisa tidur. Jam 6 gua ngehubungin rangernya ini bahwa kita udah siap buat ngedaki. Kita udah ketemu ranger, briefing segala macam, mulailah kita pendakian itu. Awal pendakian sih lancar-lancar aja, sampai ya bisa dibilang sepanjang perjalanan itu tuh lancar, baik-baik aja, nggak ada kendala apa-apa. Dan di situ kita berlima ketemu sama 2 orang pendaki dari Tangerang, dan kita mutusin buat naik bareng kan. Jalan naik bertujuh jadinya kan. Sampai di pos Telaga Biru. Sampai pos Telaga Biru, kita putusin buat istirahat dulu, buat sarapan dan segala macem, makan roti, bikin kopi dan susu. Selesai sarapan, kita lanjut lagi perjalanan sampai di jembatan kayu itu, pos apa sih? Jembatan kayu situ, jalan terus sampai Panjang-Cangan, semua baik aja, lancar, gak ada kendala. Di Panjang-Cangan juga kita sempat istirahat dulu sebentar kan. Udah lanjut jalan lagi. Sekitar jam 11 siang tuh kita sampai di Rawadenok 4. Di Rawadenok 4 tuh rombongan gua berlima ini udah mulai ngerasa capek ya kan, karena belum tidur juga kan, mulai lelah lah. Terus gue bilang sama kedua orang ini,
Bang, kalau misalkan lu berdua buru-buru dan mau naik duluan aja, ntar kita ketemu di kandang badak. Terus mereka mengiyakan, ya udah oke, ntar kita ketemu di kandang badak. Nah, di Rawadenok 4 itu 4 apa 3 gitu, di Rawadenok kita berhenti. Nah, kita ngambil tempat di belakang shelter Rawadenok tuh ada space, jadi kita istirahat dulu di situ, masak lagi, goreng-goreng yang ya buat cemilan lah, buat ngisi perut. Masak, dan sebagian juga ada yang tidur kan, si Jaki sama Roji itu tidur. Gue juga sebenarnya mau tidur, tapi kalau misalkan gue tidur juga takutnya bablas malah kesorean ya, jadi gue putusin buat ya udahlah, gue santai-santai aja, gue ngerokok, gue ngopi gitu segala macam. Jam 12 gue bangunin anak-anak, si Roji sama si Jaki, bangun Jak, Ji, kita lanjut jalan aja, daripada ntar lu malah kalau begini terus malah makin capek, malah makin nggak kekejar juga waktu kan. Nah udah, mereka bangun, kita packing lagi, jalanlah kita sampai pos air panas, nyebrangin air panas sampai pos itu. Kita istirahat dulu lah buat minum ya, buat minum lah. Udah habis itu kita jalan lagi, sampailah kita di kandang batu jam 12. Nah, di kandang batu gua ketemu sama rombongan yang lagi istirahat. Ini kayaknya mereka habis dari puncak nih, soalnya mereka udah arah turun. Gue tanya sama mereka, di atas masih ada tempat nggak? Di atas tuh maksudnya di kandang badak. Itu masih ada space buat orang nenda lagi nggak? Soalnya kan itu juga lagi waktu libur kan, takutnya penuh atau apa. Gue nanya ke mereka, kata mereka, wah udah penuh mas, kalau mau ada di belakang banget tapi. Nah, terus mereka bilang gitu, ya udah mas, makasih. Gua koordinasi nih sama anak-anak, gimana enaknya, lu mau lanjut ke kandang batu apa mau di kandang badak dulu. Terus mereka bilang kan, kita sepakat buat ya udah kita di kandang batu aja dulu. Nah begitu udah, kita sambil istirahat, cuaca mendung nih. Nah gue mikir, mungkin nih kalau mendung gini gue ngerinya ntar di tengah jalan hujan. Nah gue mutusin buat bilang ke anak-anak, udah deh mendingan kita ngecamp aja di kandang batu, daripada di atas kita nggak dapet tempat terus juga hujan, udah mau hujan kan malah kehujanan di atas. Makanya kita mutusin bareng-bareng buat ngecamp di kandang batu. Ya, buat mutusin berlima itu buat ngecamp di kandang batu. Nah si dua pendaki ini tetap dia ngecamp di kandang badak. Nah, akhirnya kita bikin tenda di situ tuh, kita bikin dua tenda ukuran 4 orang. Jadi kan bisa dibilang bisa diisi buat 8 orang lah ya. Bikin tenda di posisinya tuh di setelah masuk kandang batu, di sebelah kanan tuh ada space lumayan gitu deket pohon gede. Kita bikin di situ, posisinya tuh tenda depan-depanan, bikin tenda, bikin tenda berdiri. Udahlah kita ganti baju segala macam, udah ganti baju terus gue masak nasi. Udahlah habis masak nasi kita makan. Habis makan itu kita tidur. Nah nyenyak tuh tidur. Nah sampai akhirnya gue kebangun sekitar jam 8 lah. Jam 8 gue kebangun karena gue denger suara tendanya tendanya si Raffi ini lagi pada ngobrol. Jadi posisi tidur tuh gua sama si Jaki di tenda yang satu, dan yang tenda yang satu ini ditempatin sama si Raffi bertiga, Ruli sama Roji, 3 mereka. Nah pas gua kebangun itu, udahlah gue inisiatif
bikin makanan kan, karena udah malam juga, karena udah jam 8. Gue bikin makan, bikin spaghetti segala macem, goreng nugget. Kita makan, habis makan terus bikin kopi, ngerokok segala macem, ngobrol-ngobrol. Gue bilang sama mereka, ini nanti jam 10 atau jam 11-an maksimal lah ya, kita harus udah tidur nih, soalnya kan besok pagi kita mau muncak. Gue nggak mau kalau misalkan kita belum tidur terus naik lagi, malah nanti fisik lo kemakan juga segala macem, belum malah capek. Nah akhirnya udah jam 10 tuh kita masuk tenda, si Raffi, Roji sama Ruli masuk tenda, gue sama Jaki masuk tenda. Nah di dalam tenda ini posisinya kan tenda 4 yang harusnya 4 orang diisi sama gue cuma berdua sama si Jaki. Jadi kan masih ada lumayan banyak space tuh ya. Gua tidurnya lega lah, jadi gua sama Jaki tuh lumayan rada jauh tidurnya. Nah pas gua mencoba buat tidur, si Jaki sambil main handphone tuh, kalau nggak salah si Jaki main handphone sambil main game TTS. Gue nyoba tidur nih buat sambil dengerin lagu. Gue bilang sama si Jaki, karena suara volume gamenya kenceng banget, bilang Jak, kecilin Jak, udah malam, gak enak juga udah malam berisik. Akhirnya dikecilin. Gue mulai mau meremin mata, tiba-tiba gue nggak dengar kayak ada suara ketawa di antara space kosong di antara gue sama Jaki. Ketawanya itu ketawa, tapi kalau dibilang ketawa enggak, dibilang batuk juga enggak, suaranya itu aneh gitu, kayak gue bingung kan. Gue mikir, ini anak main game sendirian nih seru banget kayaknya, sampai ketawa-tawa begini kan. Udah gue bodo amatin. Sekitar 5 menitan suara itu ada lagi. Gue bingung nih, anak ngapain sih. Nah pas gue mau nengok ke dia udah ngelepak kepala gue kan, dia pukul gue, Pak Yan, ngapain sih lu tawa-tawa. Gue bingung dong, loh ternyata nih anak juga denger nih. Nah gue kan ya daripada gue ngedropin Jaki juga, sementara di situ gue udah lumayan ngerasa aneh, ya gue bilang aja sama dia, enggak deh, gue ngelindur, gue bilang gitu. Padahal gue juga ngerasain hal yang sama nih anak nih. Udah gue abaikan lah itu semua karena udah terlewat lama kan. Akhirnya bisa gue tidur. Dan pagi-paginya gue bangun tuh jam 8. Jam 8 gue udah bangun, gue lihat si Jaki masih tidur. Terus gue keluar tenda, si Roji udah bangun, dia lagi bikin kopi. Udah gue ngobrol sama dia. Habis itu selesai dia bikin kopi, gue mulai masak, bikin nasi buat tahun persiapan buat memuncak. Nasi udah jadi, semua makanan lauk-lauk udah jadi. Gue bangunin nih anak-anak, si Jaki, Ruli, si Raffi. Gue bangunin, tapi ini si Jaki ini kagak mau bangunin. Ya udahlah, makan aja kita duluan, gue bilang sama yang lain gitu. Kita makan duluan aja, kita sisain aja si Jaki. Ntar kalau udah mau muncak baru kita bangunin lagi. Nah, gue udah selesai makan, yang lain juga udah pada selesai makan. Bikin kopi kita sambil ngebangunin si Jaki nih. Ini anak gak bangun-bangun, masih tetap kebo sampai akhirnya jam 10:30 baru dia bangun. Bilang dulu, makan dulu dah. Bangun, dia makan. Nah, habis dia makan, jam 10:30 tuh gue tanya sama yang lain, karena gue udah ngerasa kesiangan. Gue mikir, wah ini kalau muncak jam segini bakal kesorean nih. Gue nanya lah sama anak-anak, gimana nih, kita udah kesiangan, jam segini muncak. Cuma juga di atas juga pasti kagak dapet view apa-apa. Terus mereka bilang, ya udah nggak apa-apa, kita muncak aja tetap.
Nah ya gue juga mikir kan, karena si Roji sama Ruli ini kebetulan asal Sumatera Barat, ya mereka ingin tahu lah puncak Pangrango itu tuh kayak apa sih. Ya akhirnya gue yain buat nganterin mereka. Kita muncak tuh sekitar jam 11:30, udah mulai jalan ke puncak, ke arah puncak. Dari Kandang Batu jam 11:30 sampai Kandang Badak. Ya perjalanan cepet lah, dari Kandang Batu ke Kandang Badak tuh nggak makan waktu begitu lama. Nah di Kandang Badak itu gua sempetin dulu buat ngambil air kan, karena persediaan air juga udah mulai dikit. Gua ambil air, yang lain pada nungguin gua. Selesai gua ngambil air baru gua prepare tuh. Nah si apa ya, anak-anak ditanya nih sama ranger kan, mau kemana bang? Mas, bilang, mau kemana mas? Mau muncak pak. Terus si rangernya bilang gini, muncak jam segini nggak kesiangan, serius, mending nggak usah deh, badai usah juga muncak, di atas juga udah mau badai. Nah terus gue tanya lagi, nih serius nggak nih lo mau muncak, di atas udah mau badai nih soalnya. Nah anak-anak masih kekeh, tetap kekeh. Udahlah muncak aja nggak apa-apa, udah tanggung udah sampai sini. Oke lah, gua ikutin kata mereka, gua ikutin apa yang mereka mau, gua anterin. Mulai jalan tuh dari Kandang Batu mengarah ke arah puncak. Mulai perjalanan dari Kandang Badak ke puncak. Jalanan ya, yang udah pernah ke Pangrango pasti tahu lah treknya. Ke puncak Pangrango itu gimana? Udah gimana itu? Habis hujan kan, becek. Terus juga ada banyak batang pohon yang jatuh, tumbang kan. Jalannya cuma ya kecil. Jadi lumayan makan waktu juga sih di situ sebenarnya. Ya harus nolongin batang pohon, kadang juga kita harus ngelangkahin batang pohon yang ukurannya lumayan gede, yang ya emang bener-bener harus dilangkahin, kita manjat gitu. Nah udah sampai situ terus jalan santai, masih gak ada apa-apa, biasa aja. Ketemu sama rombongan pendaki baru turun dari puncak nih. Ngobrol lah kan, kita sempat ngobrol juga, sapa-sapa. Dari mana mas? Dari Depok nih, baru mau muncak. Oh ya udah, hati-hati ya, soalnya di atas udah mulai mendung. Iya bang, sama-sama. Makasih. Ya kita mulai naik lagi. Ya emang sih gua akuin di situ cuaca juga udah mulai dingin. Gue juga udah ngerasa capek banget lah pokoknya. Ya tapi udahlah, gua tetap kuat-kuatin gitu kan. Nah terus sampailah nih kita di pertengahan jalan ke puncak. Kita duduk dulu buat break, istirahat, ngobrol-ngobrol. Cuaca makin mendung. Gue bilang, udah yuk jalan lagi aja, ini udah mau mendung, udah mau hujan nih, udah mendung banget. Lanjut jalan lah kita. Nah di pertengahan jalan itu hujan turun gerimis, dan di situ juga kita nggak bawa persediaan ponco atau jas hujan sama sekali ya. Jadi mau nggak mau ya kita terabas. Ya walaupun namanya gerimis, tapi kan kalau kena gerimis terus jadi baju basah kan. Ya sampai puncak tuh kita basah-basahan udah. Sampailah kita di puncak jam 5:30 sampai puncak. Udah kita bersyukurlah, alhamdulillah sampai puncak bisa kita pelukan, kita seneng lah, kita pelukan, salaman, kita foto-foto. Nah habis foto-foto ini si Jaki kayak, kan di puncak itu ada di puncak tuh kan ada tugu, terus Pangrango, terus ada gubuk gitu. Jadi si Jaki itu di bawah gubuk lagi duduk kayak begini. Gue ngeliatin nih orang kok mukanya pucet banget, bibirnya udah biru kan. Gue tanya, deh kenapa deh? Dia diem aja menggigil. Gue pikir wah ini orang gejala hipo nih. Udah aja gue langsung inisiatif buat bikinin dia teh hangat. Gue bikinin dia teh hangat,
gue masih panas, masih hangat-hangat, gue kasih dia, gue suruh minum ya biar dia nggak makin parah lah. Kasih sama minum, agar juga kita bikin ya sama kita bikin agar juga, sama beberapa cemilan gue suruh makan, lu makan deh pokoknya lu anget dah. Nah terus juga si Roji nyelimutin dia pakai blanket. Jadi ya buat meminimalisir dia untuk kedinginan parah lah. Dan alhamdulillahnya di situ ya udah mulai normal. Nah, udah mulai normal, gue bilang ke si anak-anak yang lain nih, gue mau ngambil air nih ke Mandalawangi. Soalnya di situ ada sumber air lah. Soalnya kan air persediaan kita udah lumayan habis tuh. Yang di situ yang ikut gua ke Mandalawangi buat ngambil air tuh si lu kan. Iya. Nah gue bilang ke si Ruli sama si Roji, gue titip ya Jendo ya, kalau misalkan ada apa-apa pokoknya lu gimana lu selimutin aja deh pakai blanket. Lagian juga si Jende kan udah rada mending, kondisinya udah rada mending. Akhirnya gue beraniin diri buat ngambil air ke Mandalawangi. Sampai kita jalan tuh, gue berdua sama Raffi kan jalan ke Mandalawangi. Situ ada yang bikin gue sedih cuy. Kenapa tuh? Kondisi Mandalawangi tuh yang harusnya bersih, di situ sampah banyak banget. Banyak sampah segala macam, ada sampah plastik. Gue juga sempet ngelihat sampah botol banyak berserakan. Waduh gue sedih banget deh. Gue juga mau ngambil gimana kan, kita keterbatasan bawaan juga, trash bag nggak ada. Ya gue tinggalin itu, gue sampingin itu. Tujuan gue buat ngambil air di situ. Gue ngambil air di situ di Mandalawangi tuh kan lapang banget ya. Tuh bener-bener tuh pandangan kabut semua. Jarak pandang tuh cuma ya 2 meter lah. Nah, gue bingung nih karena itu situasi kabut semua. Gue bingung kemana nih arah mata air kan. Daripada gue nyasar, gue ingat-ingat dulu waktu awal-awal waktu pertama kali gue kesana tuh gue ngambil air dari pintu masuk Mandalawangi tuh gue ke arah kiri. Gue ambillah ke arah kiri kan, dan ternyata bener di situ ada mata airnya. Gue isi air, udah air penuh, 2 botol aqua yang ukuran 1 liter itu. Sempetin foto-foto dulu tuh di situ. Kita sempet foto-foto. Gua fotoin lu cepet-cepet. Nah gantian, lu fotoin gua. Nih. Pas gua difotoin sama lu, gua tuh kayak di antara gelapnya kabut tuh gua ngeliat kayak ada bayangan gitu, cuy. Di belakang, posisinya tuh di belakang lu. Kan lu fotoin gua, berarti otomatis gua ngeliat ke arah belakang lu dong. Nah di belakang ya 1 meter lah, jarak 1 meter dari belakang lu tuh kayak ada bayangan gitu lewat, kayak bayangan orang tapi jalannya tuh cepet banget. Makanya waktu itu langsung, udah ya bang, buruan. Gua bilang kalau ya udah Pi, buruan deh, kasihan tuh si Yaki juga udah kedinginan. Akhirnya gua buru-buru lah ke Tugu Puncak. Gue sampai situ, yang lain juga udah ngeberesin barang-barang yang habis dipakai. Jam 6 kita mulai tuh turun, kita berdoa segala macam, berdoa dulu supaya selamat sampai bawah kan. Nah pas habis posisi berdoanya tuh kan kita melingkar gitu kan. Gua ini di depan gua tuh Raffi sama si Roji, di kanan kiri gua Ruli sama Jaki. Nah habis gua berdoa gini, gua amin. Nah gua ngelihat lagi tuh bayangan yang gua lihat di Mandalawangi. Bayangan hitam, tapi bayangan doang, bener-bener bayangan, nggak, wujudnya tuh nggak jelas, hitam gitu. Ada di sudut pohon yang ada di belakang puncak itu yang mau ke arah Mandalawangi. Iya. Ada di situ dia.
Gue bingung nih apaan ya bayangan hitam. Udahlah, nggak gue gubris lah, gue buru-buru turun aja. Ya udah, akhirnya gue bilang udah turunlah kita, udah mau maghrib juga nih. Turunlah, kita turun dalam keadaan penerangan yang minim, juga kondisi gerimis lagi. Ya mau nggak mau lah kita harus terima itu daripada kita nggak bergerak kemana-mana kan di sini aja malah kayak gitu. Gue paksa lah, udah pokoknya kita usahain nggak usah ada istirahat, kita jalan aja terus. Kita push lah pokoknya. Kita push sampai bener-bener kita sampai tenda deh. Terserah baru tenda, lu mau langsung pulang atau mau nginep lagi sehari. Nah di posisi jalan turun itu kan gue paling depan nih. Gue paling depan, belakang gue Ruli, belakangnya Ruli itu Jaki. Di belakang Jaki itu ada si Raffi sama Roji. Dan mereka ganti-gantian dah tuh paling belakang siapa. Gue turun terus kondisi hujan, gelap, penerangan minim, juga nggak jarang kita kepleset karena jalanannya licin kan. Dari situ aman, nggak ada apa-apa, lancar. Nah ada satu kondisi di mana gue bingung nentuin jalur. Mungkin kalau buat teman-teman yang pernah ke Pangrango dan tahu di trek Pangrango dari puncak Pangrango tuh kayak gimana, gue bingung. Dari puncak tuh kelihatan kayak ada cabang gitu, cabang, jalur kanan, cabang jadi kanan sama kiri. Gue bingung, pas naik nggak ada nih jalur. Pokoknya pas naik tuh gue ngelihat cuma ada satu jalur. Nah pas turun gue bingung nih, kok ada 2 jalur. Gue bingung mau milih yang kiri atau yang kanan. Gue ingat satu kata dari temen gue, pokoknya nanti ketika lu mau naik Pangrango, ketika lu mau muncak, lu ambil jalur kiri aja, dan ketika turun lu ambil jalur kanan aja. Ya gue pakailah tuh apa yang disampaikan sama temen gue itu kan. Ya udahlah, akhirnya gue ambil jalur kanan, belok kanan. Nah habis itu di depan kita kayak ada pohon bekas tumbang gini, kayak ngebentuk terowongan gitu. Jadi kan kita harus nolongin gitu kan, nolongin. Nah pas gue ngolongin, center kan otomatis gue ke bawah gitu kan buat ngeliat jalanan. Habis gue ngolong, gue ngeliat lah tuh, gue refleks center ke depan. Nah pas gue center ke depan itu kayak ada, tahu ini nggak sih mata kucing kalau kena cahaya ini nyala. Nyalanya itu gue lihat cuy, kayak ada sepasang bola mata gitu bulat merah itu ngelewat depan gue jauh, nggak jauh sih ya, 1 meter lah lewat depan gue tuh, kayak ngelintasin jalur gitu terus hilang di antara pohon-pohon. Refleks gue dong, astagfirullahaladzim. Terus orang teman-teman belakang gue, kenapa ya pada nanya kan, udah nggak apa-apa, gue kesandung bilang gitu kan. Dia break dulu, istirahat tuh, break dulu. Beberapa menit istirahat, jalan lagi kan, lanjut jalan set. Nah ada lagi di tengah jalan tuh kayak, pokoknya sepanjang jalan tuh kita banyak ngolongin ranting, terus ngolongin batang pohon tumbang, terus ngelangkahin. Nah di depan tuh nggak jauh setelah yang gua ngolongin batang pohon itu, ada lagi pohon, cuma ini tumbang gitu kan, ke tanah. Jadi kan kita harus ngeloncatin langkah. Bentuk batangnya tuh kayak gini loh, dua cabang gitu. Jadi kita harus 2 kali ngelangkahin. Nggak gede-gede banget sih, tapi lumayan sih buat kita harus ngelangkahin juga. Gue ngelangkahin, pertama ngelangkah, terus gue senterin ke belakang buat terangin. Si Ruli langkahin, aman. Nah pas si Jaki ngelangkah, baru mau ngelangkah kakinya, baru mau nginjekin kaki yang kanan itu buat ngelangkah ke tanah. Dia teriak, pasti dengar juga yang Nah gitu, gue bingung dong. Gue tanya, kenapa Jak?
enggak apa-apa, cuma gelap aja tadi. Gua tangan gua kepleset. Oh ya udah, oke, ya udah lanjut deh, lanjut sampai si Raffi. Udah lanjut lagi, kita jalan, sampailah kita ke kandang badak tuh. Kita ketemu orang yang pada mau turun lah. Gue tanya ke mereka, mau turun malam ini bang? Iya. Terus gue inisiatif tuh, ya udah kita ngecamp di kandang batu nih, nanti kalau misalkan ketemu turun bareng ya. Ya udah bang, ya ntar tungguin aja di kandang batu. Mereka lagi pada prepare nih, lagi pada ngelipet tenda. Udahlah kita turun kandang batu. Sampai di kandang batu tuh yang tadinya gua niat mau turun malam itu juga, terus anak-anak juga niat mau turun malam itu juga, gagal kan. Karena fisik udah capek banget, badan udah mulai lepek, nggak enak. Belum lagi di mindset gua tuh udah anjir, masa gua harus turun lagi sih, capek ya kan, bawa keril lagi. Udahlah gua bilang, udahlah kita turun besok aja kan. Ya udah akhirnya turun besok, kita bersih rapi, ganti baju, tidur kita. Paginya bangun jam 8, habis sarapan langsung kita kan prepare buat pulang. Jam 9 di jalan udah rapi semua, barang udah di packing. Turun nggak ada kendala sama sekali ya, paling cuma capek lah ya kan, ya kaki udah pegel segala macem. Ada sih satu kejadian lucu nih. Jadi lepas dari Telaga Biru tuh, di bawah deket pos 1 si Jaki bengong. Si Jaki bengong cuy. Bengong jalan. Gue bilang, "Doi bentar doi, Jak bentar, jangan lewat dulu, depan lu ada babi mau lewat." Dia nggak dengar apa. Terus pas dia habis nengok ke arah gue, dia nengok ke depan, dia kaget ada babi, gerombolan babi lewat. Kaget dia, astagfirullahaladzim. Udah babi lewat, baru kita jalan lagi sampai di pos perizinan. Di pos perizinan kita lapor dong. Terus si ranger di situ nanyain, kenapa nih kok baru turun hari ini, kan padahal harusnya kemarin udah turun. Ya gue bilang aja, ya ada sedikit kendala mas, kemarin tuh hujan, terus kita kelelahan dari puncak. Terus ya udah nggak masalah lah, kata ranger, mereka nggak masalah. Akhirnya kita lanjut turun ke tempat kita naruh motor itu di base camp. Di situ udah pikiran gue cuma satu, gue harus makan di warung teteh. Harus makan di warung. Habis makan segala macem, pokoknya kembaliin stamina badan. Dan mulai deh tuh di situ semua cerita. Gue bertukar cerita sama anak-anak. Ya anak-anak juga pada cerita, dan barulah itu terbongkar suara apa itu yang ada di tenda. Pas lagi cerita-cerita gitu kan, gue sempat tanya sama Jaki, Jak, kemarin lu ngeliat apa aja? Gue pertamanya bukan gitu. Jak, kemarin lu kenapa pas teriak di puncak? Gak tahu gue pas mau ngelangkahin kaki tuh di pohon yang bercabang itu, gue kayak ngeliat ada kepala yang muncul gitu dari sela-sela pohon itu. Ya yang bikin dia kayak dan teriak tuh itu ternyata. Tapi nggak tahu sih karena itu dia suges atau apa. Iya, kan mungkin dia juga saking lelahnya kan, karena pas di puncak juga kondisi dia udah drop banget. Yang tadi itu kedinginan parah kan? Iya, mungkin karena itu juga atau karena kecapean, tapi nggak tahu juga. Faktanya juga kan gue ngelihat mata. Ya udahlah, walau alam juga kita, ya walau alam aja lah. Nah di tenda itu yang gue ngedenger suara orang ketawa, ternyata dia juga ngedenger. Ya, dia makanya bilang, kenapa dia ngeplak lu? Makanya gitu ya. Kenapa dia ngeplak gue, karena dia ngedenger juga. Pas banget di antara gue sama si Jaki itu kan, di antara gue sama Jaki itu ada space kosong. Dia satu badan lah di situ, ada suara alam gitu.
jelas banget nih kuping gue. Nah dia ngiranya gue yang ketawa, dan sedangkan gue ngiranya dia yang ketawa. Lu saling Saling tuduh-tuduhan. tuduh-tuduhan. Gue bilang ngapain tawa-tawa, padahal itu bukan kita, nggak tahu siapa itu. Nah udah, dari cerita gue sih mungkin yang gue alamin itu aja ya. Gue mau tanya sudut pandang lu nih, selama dari kandang batu sampai kita turun ke pos itu, lu ngerasa apa aja? Oke, kalau gua nih, jadi kalau gua tuh ngerasain yang janggal itu pas di kita kandang batu. Iya. Nah, di pas kita kandang batu itu kan di sebelah kanan itu pas banget ada pohon gede itu yang awal lu bilang. Nah, gua jam 2 malam itu sempat kebangun dari tenda untuk kencing karena gua kebelat banget gua pengen kencing. Akhirnya gua bangun, gua buka setting tenda, itu udah sepi banget. Dan gue lihat tenda lu juga kan, lu udah tutup kan tenda ya. Gue pikir oke, mungkin Camat sama si Jendoi udah tidur. Akhirnya ya udah, gue kencing di pas banget pohon gede itu. Gue kencing set, nggak lama gue kencing itu gue ngerasa kayak ada banyak banget mata yang kayak ngeliatin gue. Lu kalian pasti pernah lah ngerasain kayak lu tuh diliatin sama orang banyak tuh kayak gimana sih. Gitu kan. Iya. Otomatis gue panik di situ kan, gue merinding juga, gue panik. Keluarlah nih jurus gue, saking gue paniknya. Udah gue kencing sambil jalan, sampai gue menuju tenda tuh, gue kencing sambil jalan. Setelah gue langsung cepet-cepet ke tenda. Habis gue kencing itu gue tutup lagi, gue coba buat tidur karena gue lihat di samping gue si Roji sama si Ruli udah tidur kan. Oke, udahlah gue tidur lagi, gue positif aja kan. Pas gue baru banget mau meremin mata, ada suara jejak kaki di belakang tenda gue. Udahlah, gue pikir kayak gue masih mencoba buat positif. Gue pikir mungkin ada pendaki yang baru datang terus dia ngecamp di sini juga ya kan. Akhirnya gue tidur lah sampai pagi. Dan ternyata setelah gue tidur itu si Ruli juga kebangun jam 3. Si Ruli kebangun juga, dia kencing juga. Cuma gue nggak tahu persis dia kencing di mana, tapi dia cerita pas dia kencing itu sama halnya sama yang gue rasain. Dia juga kayak diliatin oleh mata banyak banget, sosok banyak banget yang liatin dia gitu. Sampai akhirnya ya sama lah, dia juga buru-buru kencing dan buat masuk tenda gitu kan. Nah ada lagi kejadian yang gue rasain itu pas kita turun muncak. Iya. Pas kita turun muncak kan posisi pas kita turun itu gue ada di belakang kan, barisan paling belakang. Nah di barisan paling belakang itu gue ngedengar ada suara jejak kaki. Kan emang tanah itu basah ya kan, pas hujan juga ada kayak plek plek plek. Otomatis gue langsung nengok, gue senter, nggak ada apa-apa. Ya gue coba buat Tenang. udahlah, gue tenang karena gue juga nggak mau bikin panik juga kan. Ya udah, kita coba jalan lagi. Itu nggak lama di kanan gue ada yang batuk. Jadi kan kanan kita udah semak-semak kan, udah pohon. Ada yang batuknya tuh kayak batuk reak gitu, gimana sih orang batuk berdahak gitu. Itu nggak cuma sekali, itu 3 kali suara kayak gitu. Sampai akhirnya gue panik kan, gue mutusin buat gantian Ji, gue di depan, lu di belakang, untuk menghilangin rasa takut ya. Untuk menghilangkan rasa takut. Dan dia nanya kan ke gue, si Roji, emang kenapa Pong? Gak apa-apa, gue dingin. Gue alasannya gitu karena kan kalau di tengah tuh agak hangat lah karena kita kan dempet. Akhirnya ya udah, gue kasih airline gue ke si Roji. Dan ternyata si Roji juga ngerasain. Jadi pas dia di belakang itu dia juga ngedenger tuh suara jejak kaki tuh di center juga sama dia, nggak ada apa-apa. Dan itu semua terbongkar pas kita di teteh, Di tenda itu. di teteh. Oh, di Yang pas kita makan warung-warung. itu, setelah kita makan kita bertukar cerita tuh, kebongkar lah di situ semuanya apa yang anak-anak rasain. Berarti ada hubungannya juga ya sama yang
gue lihat bayangan hitam itu ya. Iya. Mungkin nggak tahu ya, atau mungkin itu yang ikutin lo atau apa. Oh iya. Mungkin ada sedikit, Lu sempat ada bilang sedikit hubungannya. ya yang di belakang gua itu kan ada bayangan ya. Iya. Make sense sih. Oke, mungkin gitu aja sedikit cerita yang bisa kita sampaikan ke kalian semua, konco-konco semuanya. Pesan aja dari kita bahwasanya di mana kalian berada, apalagi di alam bebas, bukan cuma skill survival yang kalian butuhin, tapi juga tata krama, jaga sopan santun, jangan pernah usil mengambil apa yang bukan hak kalian, jaga kebersihan, terutama sampah. Kalau kalian membawa sampah, kalian harus bawa turun juga untuk sampah kalian, karena yang menikmatin alam itu bukan cuma kalian doang. Oke, mungkin itu aja dari kita. Makasih udah mau mampir dan nonton. Sampai bertemu di Historistis selanjutnya.